Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya soal temuan-temuan baru ya, yang awalnya soal dugaan ijazah palsu ya, tetap berlanjut ya ke soal ijazah Gibran. Dan bahkan Subhan Falal ini mengatakan begitu, DPR RI harus memakzulkan Gibran ya dalam 10 hari. Wih, nampaknya ini sudah punya data-data yang kuat begitu kan. Tidak ada negosiasi lagi ya. Ya, Gibran ini harus dimakzulkan ya karena dianggap tidak memenuhi syarat sebagai seorang ya capres ya atau seorang wakil presiden begitu kan. Saya kira ini banyak hal yang kemudian ditemukan begitu kan. Ya kalau ini Gibran endgame ya, soal ijazah-ijazahnya ini ditelusuri lagi begitu kan. Bukan tidak mungkin temuan-temuan baru dari Roy Suryo ini dan Subhan Falal ini menunjukkan bahwa ada ada sesuatu hal yang perlu diungkapkan kepada publik begitu. Ini ngeri bos, apalagi soal pemakzulan Gibran. Aduh, ngeri ya. Coba kita dengarkan ya apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo ya, seperti ini. Jadi apa yang ditunjukkan ini Pak Sigit Sunarta? Oke. Yang ditunjukkan terlipat. Dapat info bahwa Solo akan di-obskur. Waduh. Wah, ya itu datang ke Solo aja katanya nolak udah berapa kali? 7 kali loh ya. Ya, 7 kali. Dari Solo aja nggak pernah mau datang kok. Iya, tapi sekarang dia lagi di India gimana tuh, Pak? Sama seperti kata Andi Aswan kemarin, beliau tidak menjabat lagi. Ya sudah, jangan ke India. Iya. Itu kan urusan itu kan Bloomberg. Bloomberg itu tempat duit tuh. Berarti beliau banyak duit tuh. Petani apa jangan dianggap pengangguran. Untuk mewujudkan itu, dia berani memeras jalannya. Mahasiswa UGM yang sudah umurnya udah senior lah ya, udah seumur Pak Jokowi, baru tahu bahwa UGM pernah membuat KKN di bulan Februari. Karena itu sangat sayang jika pada akhirnya kita jangan sampai terbodohi oleh pemimpin-pemimpin palsu. Mas Gibran 17. 15 ya? 15 juta. Lalu Kaisang menjanjikan 50 juta lapangan kerja kalau PSI menang. Inilah salah satu yang kemudian diungkapkan dalam beberapa podcast begitu kan ya. Makanya sekarang kita lihat saja bahwa apa yang kemudian kita pertontonkan begitu kan ya oleh Jokowi, oleh geng Solo, oleh Gibran begitu kan. Nampaknya ini menjadi obrolan ya di podcast-podcast ya, di berita-berita begitu kan ya, soal lapangan pekerjaan, maka kemudian soal memakzulkan Gibran dan sebagainya begitu. Jumpa kan, lagi ya. Saya kira ini langkah di mana orang-orang akan tetap mencari fakta itu begitu. Apalagi soal dugaan ijazah palsu. Apalagi begitu dianggap bahwa Gibran ini ya dianggap tidak lulus SMA. Wih, ini ngeri bos. Aduh, ngeri. Karena kenapa? Karena kita lihat saja bahwa kalau memang terbukti di situ begitu ya, tunjukkan ijazah Gibran ya, biar terbantahkan begitu, biar tidak berbelit-belit seperti Jokowi begitu kan. Kalau menurut saya pribadi, mending diungkapkan begitu, mending disampaikan kepada publik. Karena kita lihat saja realitasnya sekarang banyak narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan soal bagaimana posisi Gibran begitu, bahkan ya dimakzulkan dalam waktu dekat begitu kan ya. Dan tidak hanya itu begitu, apa yang disampaikan oleh Subhan Falal ini menunjukkan bahwa merupakan temuan-temuan baru begitu. Coba kita dengarkan seperti ini. Sudah tidak memenuhi syarat. Nah, itu. Oke, itu isi gugatan Bapak kemarin di pengadilan pusat ya. Besok Pak Subhan ke sana sambil nyanyi, Pak. Wakil rakyat seharusnya rakyat gitu. Jangan copyright dulu ya. Kemarin kita kena copyright Indonesia Raya loh. Luar biasa. Iya. Waduh. Pas di pengadilan Solo, makanya saya matikan. Jam 10 wajib kita nyanyi. Memang iya. Mungkin nanti Kementerian Komdiji harus menjelaskan itu. Nah ini ya Pak, surat yang Bapak kirimkan ke para ketua DPR. Para ketua DPR. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR Indonesia Bapak Cucun Ahmad Samsurizal. Ini bukan karena dia siapa ya? Bukan. Nanti saya dikaitkan lagi dengan Nah, itu ya yang disampaikan. Surat sudah lengkap sebenarnya begitu.
tinggal DPR aja mengaksen apakah bisa untuk memakzulkan itu. Nah, itu tinggal DPR aja begitu kan. Karena semuanya tergantung DPR. Saya yakin bahwa kalau Gibran ini di tahun 2029 tidak lagi bersama dengan Presiden Prabowo Subianto atau misalnya berjalan sendiri ya, maka bisa dipastikan hal-hal pemakzulan ya terus digaungkan lagi begitu. Soal dugaan tidak lulus SMA begitu. Ini pasti akan digaungkan kembali begitu. Karena secara dunia akademisi orang banyak dan pengamat-pengamat banyak orang yang berbicara soal pemakzulan Gibran ini. Mungkinkah begitu kan? Ya, maka menjadi pertanyaan penting. Kalau saya ditanya seperti itu, ya bisa saja mungkin terjadi. Kenapa? Tergantung DPR. Karena aspirasi kita, rakyat kita, ya itu aspirasinya berada di DPR. Kalau DPR kuat, misalnya, saya kira tidak mungkin Gibran tidak bisa dimakzulkan, kecuali satu-satunya adalah melakukan desakan ke DPR, begitu kan, pembuktian yang ada, uji materi di MK atau Mahkamah Konstitusi, begitu kan, ya. Makanya jalan inilah yang kemudian dilakukan oleh Refli Harun. Coba kita dengarkan menurut Refli Harun. Terhadap Gibran, ya kan? Saya kira kita tidak perlu lagi berbasa-basi seperti dikatakan Daeng Tamsil Nindro atau Puang Tamsil Nindro tadi, bahwa memang dia tidak punya ijazah SMA. Memang nggak punya ijazah SMA, dia tidak memenuhi requirement untuk menjadi presiden atau wakil presiden. Sehingga harusnya ya terus digelorakan. Perkara perjuangan politiknya kemudian belum berhasil itu soal lain. Tapi sikap kami harus clear bahwa Gibran itu tidak ada negosiasi lagi. Dia harus dimaksudkan karena tidak lagi memenuhi syarat baik secara formil maupun material. Nah, itulah apa yang disampaikan oleh Refli Harun. Tidak memenuhi syarat secara formil begitu. Nah, maka kemudian apa yang seharusnya dari ini dilakukan begitu? Uji materi di Undang-Undang KPK begitu kan? Ya di MK begitu. Maka saya rasa dengan adanya seperti ini begitu kan ya, biar tidak lagi siapa calon presiden dan wakil presiden begitu kan ya, yang sudah mendaftarkan diri sebagai seorang presiden, ini harus benar-benar jeli pendaftaran nanti begitu ya. Jadi saya kira langkah yang dilakukan oleh para pengamat ya seperti Refli Harun begitu dengan Pak Subhan Palal ini, saya kira ini langkah yang bagus begitu untuk menelusuri hal-hal yang kemudian kita lihat begitu. Nah, bagaimana cara kita melihat waktu meloloskan Gibran jadi cawapres? Nah, itu yang perlu kita lihat. Apakah ada si pamankah di situ atau bagaimana? Ini ada perintah nggak dari bos? Ini kita lihat saja begitu kan ya. Kita lihat saja. Kita akan menelusuri begitu kan ya. Bagaimana seorang Gibran bisa lolos begitu. Nah, nanti di konten-konten selanjutnya begitu. Tapi yang saya lihat hari ini adalah soal pemakzulan itu terjadi begitu kan. Makanya pemakzulan ini orang-orang akan kita lihat bahwa negara kita dipimpin dengan orang-orang yang tidak punya kompeten begitu, maka atau pengalaman. Maka kemudian seperti ini sekarang. Presiden Prabowo Subianto saja kewalahan ketika ada konflik di Timur Tengah begitu. Yang masuk kemana posisinya? Ini kewalahan betul. Tapi kita lihat saja bahwa orang-orang selama ini begitu kan ya, orang-orang selama ini begitu bahwa kalau kebijakan Presiden Prabowo Subianto seperti itu begitu, bagaimana dengan Gibran? Karena pengalaman Presiden Prabowo Subianto sangat luar biasa dibandingkan dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Artinya apa? Artinya orang melihat, wah jangan-jangan pelangak-pelongok kalau kita berbicara soal diplomasi, soal konflik Timur Tengah, soal negosiasi, soal perdamaian begitu. Karena Gibran tidak punya pengalaman di situ. Bisa saja begitu kan, ya. Tapi inilah yang terjadi begitu. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa wakil presiden Gibran Rakabuming Raka itu sudah terpilih begitu kan ya. Tapi kalau kritikan boleh-boleh aja begitu kan. Jadi Gibran ini banyak PR-nya. Apakah benar tidak lulus SMA? Apakah benar bahwa ada orang-orang kuat di balik meloloskan Gibran ya untuk menjadi cawapres? Ini yang kita lihat. Selama ini banyak hal yang kemudian tertuju pada seorang orang yang punya kekuasaan. Siapa mereka begitu kan ya?
Ini pada akhirnya Prabowo juga kena begitu. Padahal kita tahu ya, walaupun tidak bersama Gibran, Prabowo dulu begitu menang seharusnya begitu. Karena lawannya ya Anies Baswedan ya. Karena lawannya itu Ganjar begitu. Mau tidak mau misalnya Jokowi masih bersama dengan PDP misalnya, ya Prabowo tetap menang pada waktu itu begitu kan. Ya karena kekuatan Prabowo ini sangat luar biasa. Makanya tidak heran sekarang ini muncul narasi-narasi di berbagai media sosial begitu kan, soal pemakzulan Gibran misalnya begitu kan, soal surat yang kemudian muncul begitu kan ya, yang sudah banyak melaporkan. Tidak hanya itu ya, anggota purnawirawan begitu kan juga beramai-ramai mengirimkan surat untuk memakzulkan Gibran begitu kan. Tapi pada sampai puncak hari ini ya tidak pernah dibahas di DPR begitu. Nggak tahu lagi nanti ya soal hal-hal seperti ini bisa saja begitu, seperti Partai Demokrat menggaungkan, Partai Nasdem misalnya, Partai PDIP misalnya menggaungkan soal pemakzulan itu, atau misalnya nanti berbicara bagaimana posisi wakil presiden ya, karena di DPR sudah mulai mengkritik habis-habisan Gibran begitu. Ya mau bagaimana lagi begitu kan ya. Peran sekarang ini seharusnya kan Gibran ini harus punya peran penting begitu kan ya, apalagi soal perdamaian ya, soal konflik Timur Tengah, soal negosiasi, soal diplomasi begitu ya, soal ketahanan pangan, soal bagaimana anggota TNI yang gugur begitu kan ya dalam perdamaian ini. Mestinya tidak hanya Presiden Prabowo Subianto yang dikritik, mestinya ya Gibran juga begitu kan. Kalau misalnya Presiden Prabowo Subianto tidak mampu, ya seharusnya wakil presiden maju. Kan itu logikanya. Ini yang kita lihat. Tapi saya masih apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto begitu kan ya. Walaupun Gibran ini nggak tahu arahnya kemana, malah liburan sana sini. Ya wallahu alam gitu, tidak tahu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.